لنا واغفر لنا رمضان وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان وسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala musannifu rahimani wa rahimahullah, masih menjelaskan di dalam bidang tasawuf dalam tema tata krama di dalam berjalan di halaman ke-13 dalam tema yang ke-8. Wa qala musannifu rahimani wa rahimahullah, dan telah berkata ke musannif, wahadar, dan kudu berhati atau kudu hati-hati engkau atam syia jika berjalan engkau latihan, di mana engkau berjalan latihan letakkan jadikan dua tangan engkau di dalam pinggul atau ini hingga Faidah dalika, maka sesungguhnya demikian tadi fi'lul mutakabbirin adalah pekerjaan orang-orang yang sombong. Wakil iblis dan pekerjaan iblis laknat Allah. Wakil Yahudi bersolat, dan itu adalah pekerjaan orang Yahudi dalam solat mereka. Wakil hadis, dan tetap dalam sebuah hadis maha telah larang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayusalliya salat siapa mawujud muhtasiran dengan meletakkan tangannya di pinggang. Khusus salat ini karena itu adalah menentukan salat di atas salat pihak. Sesungguhnya orang yang meletakkan tangan ini dalam salat pihak atau bangun itu lebih buruk menggaikan daripada yang lain. Wahiyah katakanlah dan perhatikan bahwa katakanlah engkau makan dan tubuhnya atau bernyanyi asal musiknya berlatih. Jadi kalau makan jangan sambil berjalan, jangan jalan atau menyanyi. Allah bahasa saudara mengangkat suara kau tidak berjalan. Allah tasbihlah bibabika atau tidak bersiul-siul. Ya, bibabika yang mulut kau atau bibabik terhidip atau engkau memberhentikan suatu jalan yang tersebut supaya kita melihat pemandangan yang sangat khususkan. Wallahu ila yang dikatakan yang memandang sesuatu lain yang tidak berfaedah. Allah dia adalah atau kita menjadi seseorang dalam perjalanan. Kullu maka yang demikian dari hal itu berbeda di ada masjid dalam tata krama berjalan.
nasihat buat muslim dari kita semua. Kalau kita berjalan, Allah ini kan al-hadirat yang pernah meletakkan tangan kita demikian kayak ini, ya misalnya kami, ya itu dalam perjalanan Allah ini kan. Kenapa? Baik adalah jika belum terkepilih yang demikian itu Pak adalah perbuatan orang sombong. Kalau bahasa gede, meletakkan tangan di pinggul begini, wah ini ngobrol orang berdua, ya. Karena kata muslim fi'al mutakabbirin yang demikian tadi adalah orang-orang yang sombong. Mobil iblis dan itu perbuatan iblis. Mobil Yahudi dan itu adalah pekerjaan orang Yahudi dan surat-surat mereka. Jadi kalau kita menggambarkan dalam suatu gambaran, kalau orang yang begini itu kayak berbentuk sadis. Jadi kalau dalam surat ya ada sebagian kayak begini. Kalau dalam surat itu suka ada perbedaan yang benar kan, meletakkan tangan kanan dan kanan di dalam tangan yang kiri dan begini. Walaupun ada sebagian dalam surat begini kan, ada yang begini, maka ada begini kan, Allah ada begitu kan, sebagai kita lihat. Mungkin kalau ada saudara ada jarak itu kalau kita lihat di tanah suci kan, perbedaan furqiyah fikihnya di atas bawah. Tapi dari bawah ke atas kan, soal kayak begini, ada yang begini kan, ada. Tapi yang demikian ini adalah dari itu musannif adalah membentukkan fi'il Yahudi di salat, pekerjaan orang Yahudi dalam salat. Kenapa kita tidak boleh berjalan dalam keadaan tangan begini? Karena ada satu larangan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli rajul muhtasira. Sesungguhnya Rasulullah melarang orang laki-laki yang salat muhtasira. Ya. Jadi larangan itu pertama ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perbuatan dari orang Yahudi. Yang kedua adalah bentuk pekerjaan iblis. Yang ketiga adalah bentuk sifat dari orang sombong. Jadi kenapa sholat kita begini nggak boleh? Dia adalah karena bentuk orang seperti orang Yahudi dalam sholat yang menyerupai. Karena masuk hadis tentang syabbaha biqaumin bahwa minhum. Orang siapa yang menyerupai mereka, bahwa minhum maka mereka tersebut adalah minhum sebagian daripada mereka. Makanya kita hati-hati untuk kita tasawuf menyerupai dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan juga nasihat juga dari muslim buat kita semua. Wa iyyaka an ta'kula. Misalnya kalau bahasa iyyaka ya iyyaka itu artinya wahdar iyyaka. Dan juga perhatian kepada kau untuk menjauhkan antak pula kalau kita makan antum berdoa asal atau syi. Jangan kita makan, kita bernyanyi di tengah perjalanan. Allah ta'ala atau kita ngomongin sautan yang mengangkat suara. Kan tidak boleh kita mengangkat suara kalau suara Nabi. Mengangkat suara itu tidak ada suara Nabi. Jadi kalau dalam perjalanan tak boleh mengangkat suara yang besar, ya kan? Bernyanyi atau makan di tengah jalan. Allah Rasulullah dibandingkan atau kita bersiul-siul, ya kan? Bersiul, siul. Wah, benar itu karena perbuatan-perbuatan dalam orang-orang yang bermanfaat. Allah kita berdiri atau kita berhenti di jalan di jalan Rasul, ya, sehingga kita mengajak orang, mengajak ngobrol orang, berhenti orang yang tidak bermanfaat. Kecuali kita berhenti orang di perjalanan yang sekiranya itu bermanfaat. Wallahi la ya'nika atau kita memandang melihat sesuatu la ya'nika yang tidak ada bermanfaat. Berarti orang yang tidak ada manfaatnya. Apalagi Allah ada dalam nabiyya apa kita menyakiti seseorang dalam seseorang tersebut dalam keadaan perjalanan. Wakulu yang tadi disebutkan dalam ilmu musannif mukhalifu li adabil masyi adalah berbeda atau keluar dari tata krama dan cara berjalan. Aida mobile tersebut kalau kita berjalan atau bertemu teman-teman kita kata Rasulullah pada zaman yang kita pernah guyon. Ya, wa idza qabalta sadiqaka jika engkau bertemu sadiqah atau engkau faradan zaman jangan kita berguyon lagi teman kita enggak bercanda ya walau tasdiqan illa hadis atau jangan kita kabarin ya bercanda illa hadis al-qur'an wa idza salata dha'ifa
Masa itu kalau kita bertemu orang yang lemah, ketemu jalan ada orang yang lemah, dhaif, gak kuat, maka masa itu kita bantu mereka. Ya. Allah dan Rasul atau kita orang yang sasar, ada jalanan sasar, kan? Orang ini kayaknya nggak tahu, maka Pak Arsyudu tunjukin mereka, gitu. Atau kita orang yang buta, yang buta. Maka bahasa kita menunjukkan orang yang buta, yang sasar. Maka fa'alimhu ala dzalika qawatan wajhu lahu jannah. Maka orang tersebut diganjar Allah Taala yaitu al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada orang lolong di matanya buta, ya. Dia apalagi mau ibadah, mau ngaji, ya kan? Dia mau ngaji, mau ngaji, kalau punya buta dia ngaji, maka kita bisa tentuin. Maka kita suka malu, ada namanya hadin al-asam. Hadin al-asam itu sangat cinta kepada Allah Taala sehingga dia ini dalam bahasanya yang buta. Tapi setiap sholat 5 waktu beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Suatu saat ini iblis nyaru dari manusia, dia ngomong sama hati al-asam. Makanya ada bahasa al-asam, asam itu buta. Ya hatinya ini punya darurat, gitu. Udah tidak sholat, kau tidak usah sholat ke masjid. Ya, insyaallah ganggu hati al-asam supaya tidak bersolat berjamaah di masjid. Dengan alasan itu tidak usah sholat berjamaah di masjid, kan ada darurat, tapi matanya tertutup. Tapi hal-hal itu langsung tidak, tidak pernah terganggu, ya. Malah disodok kalau bahasa ini, disodok itu orang tersebut, karena yakin itu adalah bukan manusia yang benar, itu adalah syaitan yang dari manusia. Karena tidak ada orang yang menyuruh dalam keadaan keburukan, ya. Karena dia punya prinsip, selain telinga beliau, selain telinga saya bisa masih mendengar kalimat hayya 'alas shalah, ya. Hayya 'alal falah, maka kami gerakkan kaki kami untuk meletakkan kami ke masjid. Kalau setan kabur, ya, tertekan kabur. Jadi kalau kita menunjukkan kepada orang yang Allah, malah sampai arba'ina khatwatan aqul hari, ya, maka yang demikian tadi, maka wajar lahu jannah. Wajib itu buatnya mereka itu surga. Wa idza aradta ta'mura al-jannah al-akhar bersajil, ya. Wadur awal yaminan wa shimalan. Perhatikan masalah kalau kita pengen nyebrang, ya. Maka pada saat takjil kata Yusuf jangan buru-buru, ya. Wadur di hadal awalan pertama kali yaminan wa shimalan yang kanan kiri, ya kan? Dia kalau kita menyeberang dalam suatu menyeberang bos, dia kanan kiri gitu. Wah, kita sama dengan Allah agar kita selamat dari mana kecelakaan. Artinya nasihat buat kita. Ketika kita melangkahkan niat kita suatu hal yang baik, kita lihat dulu kanan kiri kanan kiri kita agar kita tidak salah jalan. Mudah-mudahan ini nasihat walaupun kelihatannya kecil, kecil sekali, tapi ini setiap hari kita mungkin jalannya kita mudah-mudahan saya pribadi dan kita semua bisa mengamalkan sedikit dari ilmu sehingga kita termasuk orang-orang yang mengikuti sirah Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami berdoa, ala kaidahnya kita awali dengan umur Quran satu Fatihah lagi, kita dengan Fatihah salah pengurus kita yaitu Abdul Aziz dalam keadaan Quran sehat. Mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan afiat dan juga kita semua diberikan kesehatan afiat sehingga kita nanti bisa hari Ahad, ya. Kalau nggak salah masjid Jami kebagian Sohibul tuan rumah, ya, sholat subuh gabungan, ya, SPG di masjid Jami di hari Dewan. Kalau nggak salah yang Dewan Dewan gurunya itu ya. Mudah-mudahan kita bisa hadir bareng-bareng dalam keadaan sehat afiat. Amin. Mudah-mudahan kurang sehat dan makhluk untuk Allah dengan kesehatan Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa fahimna Sulaiman wa kullu hadha ilman sakharna ma'ada wa nusabbihna wa kunna fa'ilin.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مقيس استجب دعاءنا يا الله بك الإجابة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله عليك يا ربيع السماء والدار، يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السماء والدار، يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السماء والدار. اللهم صل وسلم وبارك على